Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maurentika Asari, NIM B92219088. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian teknologi, manfaat teknologi, serta tujuan dari teknologi. Yang pertama, pengertian teknologi. Teknologi menurut dari beberapa ahli adalah, menurut Purbawahja Harahap, pengertian teknologi mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik, mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu, di mana definisi ini mengacu pada definisi praktik dan teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik atau industri tertentu. Kemudian yang kedua, menurut seorang ahli teknologi yang bernama Nasibit, mengatakan bahwa teknologi adalah sebuah benda dan juga sekaligus objek berikut bahan dan wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi memiliki arti yang pertama yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Maka dapat disimpulkan, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Kemudian yang kedua, pengertian teknologi tepat guna. Pengertian teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak positif minimalis dibandingkan dengan teknologi arus utama yang pada umumnya berimis banyak limbah dan mencemari lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi pedesaan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan taraf hidupnya, dan hal ini tentu sangat menarik bagi para pengambil keputusan untuk mengembangkan wilayah. Misalnya, terolah informasi komoditi dan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat dan di daerah. Adapun hal yang menjadi salah satu penghambat optimalisasi penggunaan teknologi informasi di masyarakat pedesaan yaitu sebagai besar pendidikan tidak lebih dari lulusan SMA. Dengan demikian, menggunakan teknologi informasi untuk masyarakat pedesaan memerlukan kajian khusus untuk mengetahui strategi penerapan teknologi informasi agar lebih optimal untuk masyarakat. Setelah membahas tentang pengertian dari teknologi, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang manfaat dari teknologi. Manfaat dari teknologi yang pertama yaitu sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat penawaran jasa atau barang. Yang ketiga sebagai sarana komunikasi yang menambah erat tali persaudaraan. Yang keempat, mempermudah manusia dalam mengerjakan tugas atau yang sesuai dengan profesinya. Dan yang kelima, sebagai sumber pendapatan yang cukup. Manfaat teknologi tepat guna. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Tentu hal ini tidak bersamaan dengan masyarakatnya yang mampu mengoperasionalkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna tersebut. Kemudian yang kedua, teknologi tepat guna mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah, dan penambahan hasil produksi yang makin meningkat dari biasanya teknologi. Yang ketiga, teknologi tepat guna dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pekerjaan tenaga kesehatan dan klien. Yang keempat, masyarakat mampu mempelajari, menerapkan, dan memelihara teknologi tepat guna tersebut. Yang kelima, masyarakat
atau klien bisa lebih cepat ditangani oleh tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, hasil diagnosa akan lebih akurat, cepat, dan tepat. Manfaat teknologi pedesaan. Yang pertama yaitu memberdayakan ekonomi keluarga. Dan yang kedua, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Kemudian setelah membahas tentang pengertian teknologi serta manfaat teknologi, dan yang terakhir saya akan membahas tentang tujuan dari teknologi. Tujuan dari teknologi yaitu untuk mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan tujuan dari teknologi tepat guna yaitu sebagai teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari teknologi pedesaan. Yang pertama yaitu mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar generasi dan intragenerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Khirunisa, NIM B92219098. Akan menjelaskan terkait sejarah teknologi tepat guna. Awal mula istilah teknologi tepat guna diperkenalkan oleh seorang ekonom berkebangsaan Inggris bernama Dr. Ernest Frederick Schumachker dengan kata intermediate technology. Salah satu karyanya yang berhasil dituangkan menjadi sebuah buku inspiratif berjudul Small is Beautiful. Schumachker juga adalah seorang dewan penasehat batubara Inggris, British Coal Board Advisor, dan penasehat pemerintah untuk Burma dan juga India. Selain itu, pada tahun 1966, ia juga mendirikan Intermediate Technology Development Group atau ITDG. Pendekatan yang dilakukan oleh Schumachker mendapatkan perhatian pada tahun 1960-an sebagai gerakan sosial selama kritis energi, dan pada tahun 1970 sebagai gerakan lingkungan. ITDG sendiri hingga sekarang masih ada dan berada di bawah organisasi riset aksi dengan tujuan untuk memperlihatkan dan mengadvokasi pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi guna meminimalisir kemiskinan di negara-negara berkembang. Pada mulanya, istilah teknologi tepat guna sering digunakan secara bergantian dengan intermediate teknologi, yaitu gabungan antara teknologi tradisional di negara berkembang dan teknologi maju dari dunia barat. Secara konteks, pada umumnya, teknologi tepat guna dianggap sebagai suatu teknik untuk pembangunan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga teknologi tepat guna haruslah berskala kecil, padat karya, modal yang rendah, hemat energi dan ramah lingkungan, serta mudah dirawat dan dipergunakan oleh masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi saya kali ini, seperti yang kita telah ketahui bahwa teknologi tepat guna merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah suatu kebutuhan masyarakat, yang pastinya teknologi tersebut dengan bahan atau terbuat dari bahan-bahan yang mudah kita jumpai dan bersifat awet dan pastinya tidak perlu biaya yang besar. Contohnya yaitu yang pertama, komposter sampah organik.
Komposter sampah organik ini merupakan salah satu contoh teknologi tepat guna pada bidang pertanian. Sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos untuk tanaman. Ternyata alat untuk mengubah sampah organik menjadi kompos merupakan salah satu teknologi tepat guna yang bisa dibuat di rumah atau di masyarakat setempat, seperti itulah, di pedesaan. Yaitu cukup hanya siapkan ember bekas, ember yang sudah tidak dipakai, lalu pipa paralon besar, lalu pipa paralon kecil, dan fiber yang keras untuk alas. Jadi butuh alas yang keras dan saringan dari bahan kompos. Cara membuatnya cukup mudah, yaitu pertama lubangin seluruh bagian paralon dan fiber secara menyeluruh, kemudian buat lubang di bagian samping ember hingga menembus ke bagian lainnya. Masukkan pipa paralon kecil. Jadi setelah dilubangi tadi paralon besar dan fibernya, dimasukkan paralon kecil, lalu dilubangi bagian bawah ember dan masukkan paralon ukuran besar ke dalamnya hingga menembus bagian bawah ember untuk mengalirkan air hasil kompos. Letakkan alas fiber tadi ke dalam ember. Lubangi beberapa bagian dasar ember dan komposter sederhana, bisa langsung digunakan. Selain untuk alat komposter sampah organik, ada juga alat filter atau alat penyaring air. Ini merupakan salah satu contoh teknologi tepat guna yang digunakan untuk penyaringan air. Jadi alat filter air ini dapat digunakan sebagai penyaring air-air yang kotor menjadi air yang bersih yang bisa digunakan. Alat ini tentunya sangat bermanfaat bagi daerah yang kekurangan air bersih, yang daerahnya kekurangan air bersih. Bahan yang harus disiapkan yaitu pertama ember, kerikil untuk penyaringan pertama, sabut kelapa sebagai penyaringan kedua, terus ijuk sebagai penyaringan selanjutnya, arang sebagai penyaring keempat, dan spons sebagai penyaring terakhir. Cara membuatnya yaitu siapkan juga pipa, paralon, dan bak penampung sebagai wadah untuk air bersih yang sudah disaring dari media penyaring dari awal tadi. Langkah membuatnya, pertama lubangi ember di bagian dasar dan pasang paralon sebagai jalur keluar air. Masukkan spons, ijuk, arang, sabut kelapa, dan kerikil tadi secara beruntun dengan komposisi yang sama. Masukkan air kotor dari atas ember dan lihat bahwa air yang lebih bersih akan keluar dari pipa paralon. Untuk menyaring air bersih tersebut bisa dilakukan berkali-kali. Jadi nanti akan terlihat bahwa airnya ada perbedaan air ketika pertama awal memasukkan air kotor, dan juga pada keluarnya nanti bisa menjadi air yang bersih dan bisa digunakan. Lanjut untuk contoh teknologi tepat guna, kembali lagi untuk di teknologi tepat guna di pedesaan, yaitu pada bidang pertanian, alat untuk mengukur kesuburan tanah. Contoh teknologi untuk mengukur kesuburan tanah ini merupakan alat yang sangat tepat untuk para petani juga, karena banyak faktor yang membuat para petani tersebut gagal panen karena mereka tidak tahu, karena ketidaktahuan
bahwa tanahnya itu subur atau tidak. Lalu dengan alat ini bisa digunakan sebagai solusinya. Jadi bahan yang harus disiapkan yaitu pipa paralon, piting lampu, kabel listrik, terus cok jantan dan plat logam seperti paku. Lalu cara membuatnya, yang pertama sambungkan salah satu ujung pitingan lampu pada ruji sepeda dan ujung lainnya salah satu ujung ruji sepeda, dan salah satu ujung pada kabel sepanjang 2 meter. Ujung kabel lainnya disambungkan pada jack listrik. Jika sambungan sudah aman, pasang lampu Bolham 100 watt. Cara menggunakannya mudah. Ambil segenggam tanah yang akan dites, campurkan dengan air mineral. Tancapkan ujung alat penguji alat kesuburan tanah tersebut pada wadah, dan kita akan melihat semakin terang lampunya menyala, maka semakin tanah tersebut subur. Jadi nanti kita bisa mengetahui dengan mudah bahwa tanah tersebut tandanya kalau subur lampunya menyala lebih terang, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Sasaran permasalahan teknologi yang ada di pedesaan. Sasaran teknologi yang ada di pedesaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu kelompok alternatif energi, kelompok konstruksi, dan kelompok agroproses. Di sini dijelaskan kelompok alternatif energi, kelompok masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan energi yang berasal dari limbah, diantaranya kincir air, pemanas air, dan tungku seram. Dan kedua, kelompok konstruksi. Di sini dijelaskan kelompok masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan lokal. Contohnya pembuatan perahu, pembuatan tangki air, dan pembuatan biogas. Dan di sini juga dijelaskan kelompok agroproses, kelompok yang menyadarkan masalah yang berkaitan dengan lepas kendali pengering tapioka. Persyaratan teknologi masuk di desa, di antaranya persyaratan kebutuhan, persyaratan ekonomis. Persyaratan kebutuhan dibagi menjadi 2 macam, di antaranya kebutuhan masyarakat desa, baik perorangan dan kelompok bersifat segera. Dan kedua, persyaratan ekonomis. Persyaratan ekonomis macam-macamnya sangat banyak sekali. Di antaranya harga terjangkau, mudah memperoleh modal, dan bila mungkin barang atau teknologi tersebut dapat menaikkan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Nur Arifah, NIM B52219048. Untuk melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya, yakni mengenai teknologi tepat guna dan juga teknologi pedesaan. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pentingnya teknologi tepat guna dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi sumber daya alam di Indonesia yang tersebar luas, baik di darat maupun di laut, namun sangat disayangkan, belum sepenuhnya dapat digunakan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam yang seringkali kurang efisien serta berorientasi kepada kepentingan jangka pendek mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara tidak terkendali. Padahal keberlanjutan sistem ekonomi dan sistem kemasyarakatan ditentukan oleh keberlanjutan sumber daya alam. Setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam perlu diletakkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Selain sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya alam, teknologi tepat guna juga merupakan tiang utama dalam mengelola sumber daya alam. Teknologi tepat guna atau yang biasanya disebut dengan TTG merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Apabila pengelolaan sumber daya alam yang melimpah namun tidak didukung dengan penggunaan teknologi yang memadai, maka usaha pengelolaan sumber daya alam menjadi kurang efisien, optimal, dan berkesinambungan. Sehingga kontribusi bagi pembangunan ekonomi masyarakat relatif kecil. Lalu, bagaimana sih konsepsi teknologi tepat guna? Teknologi tepat guna atau TTG lahir sebagai jawaban respon positif para ilmuwan, peneliti, pemerintah, dan juga masyarakat dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kebutuhan, dan tantangan hidup masyarakat. Tujuan teknologi tepat guna sendiri merupakan menerapkan konsep-konsep manajemen modern ke dalam praktek atau dunia nyata dan perilaku masyarakat dalam upaya optimalisasi hasil produksi atau pendapatannya. Filosofinya, manusia perlu hidup sejahtera. Oleh karenanya, perlu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal. Jika pada masa lalu, pada saat tingkat pertumbuhan penduduk masih rendah, jumlah penduduk masih sedikit, kebutuhan sandang, papan, pangan juga masih sederhana, sehingga proses pengelolaan atau pengolahan sumber daya yang berlangsung juga sederhana. Sedangkan pada masa sekarang dan juga masa mendatang, bagaimana jika jumlah penduduk meningkat? Kebutuhan akan pangan dan sandang juga papan tentunya akan semakin meningkat, bahkan semakin kompleks. Sebaliknya, ketersediaan sumber daya alam cenderung semakin berkurang dibandingkan dengan jumlah manusianya. Hal ini yang mendorong munculnya kesadaran untuk memperoleh hasil yang optimal dengan sumber daya alam yang ada. Teknologi tepat guna diyakini sebagai pendekatan yang paling ampuh dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pemilihan teknologi yang tepat akan meningkatkan nilai tambah, dan sebaliknya, penggunaan teknologi yang kurang tepat akan kontraproduktif atau justru menempatkan masyarakat dalam ketidakberdayaan. Dengan demikian, penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat guna memanfaatkan sumber daya alam perlu disikapi secara bijaksana. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada keberdayaan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan memanfaatkan teknologi tepat guna perlu diupayakan secara optimal dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penguatan sumber daya alam dan pengorganisasiannya dalam masyarakat, sehingga melalui penerapan teknologi tepat guna ini dapat menghasilkan produk yang memiliki standarisasi terhadap kebutuhan pasar. Dengan kata lain, sentuhan teknologi tepat guna memberikan implikasi positif dalam membangun desa yang memiliki daya saing tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.